Selamat datang di Replik, Resensi Publik. BEM Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Halo warga-warga YouTube, Spotify, atau dimanapun kalian lagi nongkrong. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Balik lagi bareng kita di Replik. Pada replik kali ini kita akan membedah seluruh dokumenter yang sangat kuat dan esensial dari Watchdog berjudul Afsia Membelah Hutan Adat. Ini adalah momen krusial bagi kita untuk meninjau kembali bagaimana hak-hak konstitusional masyarakat adat di Papua sedang diuji oleh arus investasi yang sedang deras-derasnya. Sebelum itu, kita boleh memperkenalkan diri dulu. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Amar. Dan hari ini tentu saja saya tidak sendirian, karena saya sudah bersama partner ngobrol saya yang sudah duduk di sebelah saya. Oke, boleh perkenalan dulu. Halo semua, nama aku Aftab. Jadi kita berdua dari staf Departemen Kajian Strategis dan bakal jadi moderator untuk podcast kali ini. Di sini kita telah menghadirkan narasumber ahli untuk membedah film ini bersama-sama. Mungkin boleh diperkenalkan dulu Mas, siapa namanya dan dari mana? Oke, semua salam kenal teman-teman. Perkenalkan, saya Sandi Saputra Pulungan, tapi biasa dipanggil Saulin. Jadi boleh dipanggil Saulin juga. Saya dari Walhi Nasional di divisi pelibatan publik atau penggalangan dukungan publik. Itu. Terima kasih. Oke, jadi kita berdua di sini itu akan menemani kalian untuk membahas suatu film dokumenter yang berjudul Afsia. Jadi film ini itu secara garis besar ya menyuguhkan realita yang cukup ironis, di mana eksploitasi alam itu seringkali mengatasnamakan pembangunan, namun justru mereduksi martabat masyarakat adat itu sendiri. Isu ini juga menjadi sangat konkret karena berbenturan langsung dengan ruang hidup warga asli di Papua. Bener banget Mar, jadi dokumenter film Afsia ini menceritakan perjuangan suku Afsia di Sorong Selatan, khususnya tokoh Yulian Karet dan warga Kampung Bariat dalam melawan ekspansi perkebunan kelapa sawit. Bagi mereka, hutan adalah identitas spiritual dan sumber pangan mandiri. Namun, korporasi hadir dengan izin yang sering-sering kali tidak partisipatif. Nah, hal yang paling menarik buat kita bahas di sini itu adalah bagaimana marginalisasi terhadap masyarakat adat itu seolah dilegitimasi oleh suatu sistem yang sudah terstruktur. Seringkali dalam kehidupan nyata itu kita melihat adanya benturan antara hukum positif negara dengan hukum adat, di mana posisi tawar masyarakat adat itu cenderung lebih lemah ketika berhadapan dengan kepentingan investasi yang besar-besaran. Nah, dari narasi film ini juga menunjukkan bahwa kesetaraan akses terhadap keadilan bagi warga pelosok masih jauh dari kata tegak. Martabat mereka sering dianggap tidak berharga dibandingkan dengan target angka ekonomi. Kita akan membahas ini lebih dalam lagi bersama narasumber kita. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai film dokumenter Afsia ini, jadi ada satu narasi dalam film itu yang sangat menyentuh di film ini begitu. Jadi masyarakat dari suku Afsia ini berkali-kali menyebut hutan itu adalah mama gitu. Jadi ini itu bukan sekedar kiasan atau istilah puitis, Mas, tapi sebuah prinsip hidup yang sangat mendalam bagi masyarakat Papua itu sendiri. Bener banget Mar, di dalam ini kan kita bisa melihat gimana hutan itu memberikan segalanya, mulai dari air, pangan, sampai obat-obatan herbal. Gimana mungkin seorang bisa dipisahkan dari ibunya sendiri? Nah, di satu sisi juga perusahaan itu melihat hutan itu sebagai lahan bisnis atau duit gitu. Tapi di sisi lain warga melihat sebagai mama yang memberi mereka napas dan makan, karena sumber kehidupan mereka kan dari situ ya, dari hutan yang disebut mama. Nah, menurut Masnya ini mungkinkah hukum kita itu bisa berpihak pada nilai kasih sayang antara warga dan hutannya, bukan cuma berpihak pada nilai kepentingan investasi dari negara gitu, Mas? Ya, sebelum ke situ mungkin terima kasih banyak aja dulu ya. Udah ngundang kita Walhi di program podcastnya kawan-kawan Replik itu. Walhi sudah dari tahun 1980, sudah 6 tahun gitu. Fase-fasenya banyak tuh, mulai dari sosialisasi dalam coba kita membangun kesadaran kritis atau kesadaran masyarakat, sampai fase kita ngomongin sumber daya alam sebagai
satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Nah, kalau tadi pertanyaannya mungkin nggak kebijakannya itu berpihak kepada masyarakat, nggak cuma di masyarakat doang dan sebagainya. Bukan berbicara mungkin nggak mungkin, tapi harus dan kewajiban. Nah, itu. Kenapa harus dan kewajiban? Karena itu adalah mandat konstitusi kita gitu. Nah, problemnya adalah pemangku kebijakan kita yang membuat keputusan politik itu mampu nggak memberikan akses itu, memberikan hak itu, memenuhi hak itu. Nah, sebenarnya itu karena mandat konstitusi seperti itu. Nah, ini film dokumenter Afsyah ini kan sangat ini ya, menunjukkan realita kita ya, yang tadi udah disampaikan teman-teman gitu. Artinya di situ bukan cuma soal ekonomi doang gitu, bukan cuma soal keuntungan dan sebagainya gitu, bukan sebatas cuma untuk memenuhi pajak negara gitu, tapi ada sumber-sumber kehidupan lain selain makhluk hidup di situ. Ada manusia, ada hewan, tumbuhan dan sebagainya. Nah, dalam konteks psikologisnya itu kan satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Jadi pohon, hewan, tanah, udara, air sana juga punya hak gitu. Jadi hak asasi manusia itu juga hak asasi atas lingkungan hidup. Jadi kalau ditanya mungkin apa enggak, ya harus, bukan lagi mungkin, tapi wajib gitu. Gitu Bang, kalau melihat ininya konteks kebijakannya gitu yang harus dijalankan sama negara gitu. Berarti memang sudah menjadi suatu kewajiban dari negara itu ya? Betul. Karena satu posisi mandat konstitusi kita udah jelas di situ. Di pasal 33, kalau teman-teman kawan-kawan hukum pasti paling nggak harus hafalin, tapi tahu makna dari pasal 33 itu Undang-Undang Dasar 1945, bahwa semua sumber daya alam itu dikelola untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya atau masyarakat kita gitu. Itu udah jelas banget mandatnya. Nah, kadang-kadang disalah persepsikan sama negara tuh dalam makna kesejahteraan dan kemakmuran. Bahkan kalau teman-teman mungkin mengamati, memantau, mengawal isu agraria yang ada di Indonesia, itu selalu ada statement ini tanah negara. Nggak ada, negara tuh nggak punya tanah gitu. Mengelola dalam mandat konstitusi kita itu mengelola, tapi mengelolanya untuk apa tujuannya? Untuk membangun kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, bukan kelompok lain dan sebagainya. Begitu. Jadi negaranya kadang-kadang salah membaca makna dari konstitusi. Itu belum ada. Kita juga punya ada TAP MPR juga. Itu jelas soal sumber daya alam, pengelolaannya dan sebagainya gitu, Bang. Ke pertanyaan selanjutnya aja kali ya. Bagaimana menurut Mas film Afsyah ini mengemas isu pemberdayaan masyarakat adat dan perlindungan hutan wilayah yang seringkali dikalahkan oleh narasi investasi? Itu jargonnya ya, jargon yang selalu dipakai sama negara gitu, atas nama pembangunan, atas nama ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Tapi rakyat yang mana? Pertanyaan saya satu aja gitu, yang untuk di sekitar yang di sekitar. Wali selalu mengawal advokasi, mendampingi warga yang sedang berkonflik dari Aceh sampai Papua dan sebagainya, hampir ada di 29 provinsi, bahkan 30 provinsi lebih. Setiap konflik yang terjadi di daerah itu selalu ditawarkan atas nama pembangunan dan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi ada satu sisi yang kita selalu lihat, yang diiming-imingi mereka, katanya nanti akan diberikan pekerjaan, katanya nanti akan diberikan dampak sekitar dari pertumbuhan ekonomi di situ. Kalaupun diberikan pekerjaan apa sih untuk warga sekitar? Pernah nggak ada satu warga di situ diberikan jabatannya direktur atau manajer? Belum ada ya. Ya mungkin kalau ada boleh juga kasih informasinya gitu. Setahuku mentok-mentoknya dia jadi satpam. Iya benar. Mentok-mentoknya dia jadi cleaning service dan sebagainya. Yang penting bisa kerja gitu.
Apakah dengan satu orang satu keluarga dia bekerja di salah satu investasi atau korporasi itu udah bisa dikatakan dia sejahtera? Dan kita bisa bandingkan dengan sebelum dengan adanya gitu. Nah, film dokumenter Asia ini kan jelas dia nggak pusing untuk beli sesuatu. Itu dijelaskan tuh ya, untuk beli kebutuhan dasar untuk makannya aja, kebutuhan pokoknya itu tinggal ngambil aja, tinggal nyomot aja, semua udah disediakan. Dan mereka paham betul batasan-batasan untuk memanfaatkan sumber daya alam atau hutannya gitu. Itu kan jelas banget gitu. Kalau sagu cuma sekian doang yang ditebang, dan itu juga alami, tumbuh sendiri, nggak perlu harus ditanami lagi sama masyarakat adat di sana atau suku Asia ini gitu. Terus satu sisi juga dia kalau mau ngambil ikan gampang, mau ngakses air juga gampang, udaranya bersih dan sebagainya gitu. Nah, jadi kalau kita memakai indikator kesejahteraan dan pembangunan World Bank atau negara kita yang indikatornya juga mengikuti dari World Bank juga, ya itu jauh banget dari apa yang sudah didapatkan sama warga suku Asia ini gitu. Mereka sudah sejahtera, mereka sudah mapan, udah gampang, nggak susah. Tiba-tiba datang investasi justru malah menyulitkan mereka nantinya, karena pohonnya udah hilang, pohon sagunya juga hilang, hutan semakin semakin terbuka, hewan hilang, jenis tanaman yang ratusan ribu itu juga hilang, jenis jenis tumbuhan yang 100 ribu lebih itu akan hilang, hewan yang ratusan itu akan hilang. Terus yang akan didapati sama warga suku Asia ini adalah bencana. Sama halnya kejadian yang ada di Sumatera yang beberapa bulan lalu. Begitu kalau menurut pandangan Wali seperti itu. Jadi bisa dibilang sebenarnya masyarakat sebelum adanya investasi itu malah mungkin lebih bahagia ya Mas, seperti itu Mas? Ya kalau dilihat dari film itu ya bahagia mereka. Justru semenjak ada investasi di mana-mana, masyarakat justru malah psikologis, mentalnya, malah kesehatannya juga justru malah terganggu. Selain suku Asia, mungkin coba teman-teman bisa cek dah. Mungkin juga bisa jadi bahan data teman-teman sekali-sekali ke lokasi pembangunan industri mana gitu, atau industri ekstraktif mana gitu. Dilihat sekitar warga itu kesehatannya. Nah, saya contoh kayak batu bara atau PLTU atau ya PLTU deh contohnya. Nah, di sekitar PLTU itu tingkat kesehatan masyarakat itu penyakit ispa khususnya itu semakin meningkat dampaknya atas aktivitas industri ekstraktif atau PLTU itu salah satu contoh gitu. Terus bagaimana dengan ada yang perkebunan sawit dan sebagainya, ya teman-teman bisa lihat juga tuh bagaimana masyarakat di sekitar perkebunan sawit dalam mendapatkan akses airnya. Apakah akses airnya sudah terjernih sebelum adanya sawit atau sebelum adanya sawit gitu. Artinya yang didapatkan masyarakat ini bukan kesejahteraan jadinya. Kesengsaraan ya Mas. Penderitaan, kesengsaraan, bencana. Jadi untungnya siapa yang dapat, bencana dan sialnya yang dapat masyarakat. Iya. Jadi kenapa warga suku Asia itu menolak? Ya karena dia jelas banget, konkret banget, nggak butuh investasi karena dia merasa sudah sejahtera bertahun-tahun, bahkan bukan bertahun-tahun, beratus tahun mungkin ya, ratusan tahun dia sudah tinggal di hutan, hidup di hutan. Sebelum ada Indonesia atau sebelum Indonesia merdeka, mereka sudah tinggal di situ, dan tidak ada negara dia bisa hidup. Ada negara kalau misalnya dia dengan kebijakannya kebijakannya yang mengatasnamakan investasi, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, yang kita selalu mengkritik setiap kebijakannya yang mengatasnamakan ekonomi pertumbuhan justru malah berdampak pada bencana ekologis, berdampak pada penggusuran dan perampasan lahan untuk masyarakat.
Artinya hak dan hak atas ruang dan sumber kehidupan masyarakat justru malah digusur atau dirampas. Salah satunya mungkin yang sedang diperjuangkan sama suku Afsya ini gitu. Oke, terus di film ini kan juga menekankan adanya supremasi kepentingan korporasi yang didukung oleh izin administratif ya Mas, yang seringkali itu menabrak hak-hak ulayat dari masyarakat itu sendiri. Nah, bagaimana pandangan Masnya ini terhadap posisi dari masyarakat adat yang secara konstitusional itu sebenarnya diakui, tapi kalau kita melihat secara praktiknya itu seringkali diabaikan gitu Mas. Iya, ini berlaku untuk semua ya sebenarnya, bukan hanya dalam faktualnya. Selama pendampingan walhi atas konflik-konflik perampasan ruang dan sumber kehidupan masyarakat itu, semua selalu ditabrak. Bahkan yang terakhir aja, atas nama investasi, atas nama ekonomi, yang hampir ratusan ribu orang di setiap daerah di Jakarta yang sangat meledak tahun 2019 menolak Omnibus Law, tetap dipaksakan loh untuk itu disahkan. Padahal itu akan merampas lebih masif ruang dan sumber kehidupan masyarakat gitu. Artinya ini menunjukkan bahwa negara itu emang tidak berpihak dan abai terhadap hak-hak rakyatnya. Kalau mau dilihat dari ininya, keberpihakan negara gitu. Dalam hal ini ya mereka lah yang menjalankan roda pemerintahan negara kita. Kalaupun iya, nggak terlalu sangat besar perannya gitu. Contoh gini, di 2018 Presiden Jokowi itu membuat Perpres, kalau nggak salah undang-undang apa Perpres, gue lupa tapi boleh dikoreksi, boleh dicek juga, tentang reforma agraria. Tapi dijalankan ya itu reforma agraria sampai saat ini. Yang ada kebanyakan yang dijalankan itu bagi-bagi sertifikat. Sertifikat yang ada dibikin ulang terus dibagiin. Ya kan itu. Apakah reforma agraria kayak gitu konsepnya? Enggak kayak gitu. Gitu. Yang ada adalah tanah yang lagi berkonflik loh, dikasih nih ke rakyatnya. Pulau Pare sampai sekarang berjuang 10 tahun nih. Pulau Pare yang deket jaraknya dari istana cuma berapa kilo doang, nggak sampai ratusan kilo kayaknya, masih berkonflik atas lahan dan ruang sumber kehidupannya gitu. Terus satu sisi juga giliran yang untuk kepentingan investasi, korporasi dan sebagainya itu cepat banget. Itu kan menunjukkan negara berpihak kepada siapa tuh. Tapi satu sisi undang-undang masyarakat adat sampai sekarang gimana? Yang kita masih perjuangkan nih bareng sama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman dan kawan-kawan yang lainnya untuk menjamin hak konstitusional yang lebih kuat untuk masyarakat adat itu. Tapi mana ininya keberpihakannya gitu. Lagi-lagi yang perlu disoroti adalah pemerintah kita atau pemangku kebijakan kita yang mengambil keputusan politik itu yang ya sampai sekarang sih kalau dilihat masih abai dan tidak memperhatikan hak-haknya masyarakat adat ya khususnya dan juga hak-hak yang lainnya gitu banyak. Ya ada satu kejadian juga ya banyak ya konflik agraria itu banyak ya sebenarnya selain di salah satunya adalah di suku Afsya, tapi ratusan dan tiap tahunnya selalu ada kasus konflik agraria antara pemerintah dengan rakyatnya, antara rakyat dengan korporasi dan sebagainya gitu. Bahkan sampai di saat mereka memperjuangkan haknya yang sudah diabaikan sama negara, justru malah dihadapi dengan represivitas oleh negara juga. Gitu. Nggak sedikit tuh pejuang agraria, pejuang lingkungan hidup yang mempertahankan ruang dan sumber kehidupannya justru mendapatkan intimidasi, bahkan sampai nyawanya hilang. Jadi ya kalau ditanya berpihak apa enggak ya sulit juga kejawab negara ini berpihak
atau enggak, yang pastinya ya selama konflik itu masih terus meningkat dan sebagainya, berarti negara masih abai terhadap rakyatnya, dan salah satunya terhadap suku Asia ini. Jadi pertanyaan selanjutnya nih, dalam film ini kan diperlihatkan nih gimana generasi muda di Kampung Bariat masih sangat lekat dengan alam. Namun dengan adanya lahan sawit ini mengancam keberlanjutan tradisi tersebut. Menurut Mas, apakah fenomena perusahaan lingkungan ini juga merupakan bentuk kekerasan struktural terhadap masa depan anak-anak di sana? Iya jelas banget. Contohnya aja di Jakarta deh teman-teman. Nah, ini kita semua nih ya masih muda lah, bisa dibilang masih muda lah ya. Teman-teman kalau mau dapat rumah di Jakarta gampang atau sulit? Sulit. Mahal. Penyebabnya apa? Kurangnya lahan, kebijakan yang tidak berpihak pada kita. Sama apa yang nanti dirasakan teman kita yang ada di pedesaan, di pedalaman, di hutan. Kalau ruang sumber kehidupannya dialihkan, fungsinya, peruntukannya, terus sumber kehidupannya dari mana lagi? Ruang kehidupannya di mana lagi? Tempat tinggalnya mau di mana lagi? Kalau itu udah jadi konsesi untuk kebun sawit, apakah dia bisa sebebas saat ini untuk masuk hutan bolak-balik dan sebagainya? Enggak, pasti. Jawabannya enggak. Pasti nanti dia akan dikriminalisasi atau dilaporkan karena sudah masuk perkarangan tanpa izin. Gitu. Jadi potensi ancamannya sangat luar biasa. Secara sosialnya juga, yang dia nggak cuma sama manusia bermainnya gitu, dia bisa bermain dengan makhluk-makhluk yang ada di mana, di hutan dan sebagainya, tapi tiba-tiba dibatasi ruangnya. Gitu. Ya kalau ditanya setiap konflik yang terjadi di Indonesia selain suku Asia ini dan sebagainya, perubahan sosialnya juga sangat luar biasa mengancam gitu. Nah, mungkin benteng terakhirnya ya orang muda itu harus sadar banget itu, selain melihat saya mau gini bilang ya, waktu kawan-kawan Papua datang ke sini, saya ada wali Papua ya, direkturnya datang ke sini, saya ajak ke salah satu kampus juga di Jakarta untuk diskusi. Ada pertanyaannya, apakah yang dampak dari rusaknya hutan, deforestasi hutan yang ada di Papua itu berdampak nggak ke kita yang ada di kota atau Jakarta? Pas kita diskusi soal itu, jawabannya adalah berdampak. Kenapa berdampak? Kalau orang pemuda Papua yang ada di sana itu langsung, dan kita tidak langsung, tapi dampaknya kena di kita. Secara ekologis, dampak dari kerusakan lingkungan itu tidak mengenal namanya batas inflasi. Nah sekarang lagi tren namanya isu iklim. Ini lagi yang jadi sorotan global maupun di nasional, di Indonesia juga soal iklim. Apa penyebabnya? Ya karena pelepasan emisinya selalu besar. Pelepasan emisi besar itu akibat adanya industri ekstraktif. Kenapa industri ekstraktif bisa ini? Ya karena alih fungsi lahannya berubah. Pohon-pohonnya hilang. Pohon-pohonnya, hutannya berkurang. Jadi mengefek tuh ke Jakarta. Makanya tadi kalau teman-teman keluar tuh ke jalanan, luar gedung ya, itu panasnya minta ampun. Itu menunjukkan efek domino dari dampak yang bisa kita rasakan selain pemuda di sana, tapi kita di Jakarta pun juga merasakan akibatnya dari pelepasan aktivitas dari industri ekstraktif ini gitu. Nah itu yang paling perlu dipahami juga, bukan hanya pemuda di sana secara perubahan strukturnya dan sebagainya, tapi di kita pun juga akan mengalami hal dari dampak itu. Karena satu sisi Kalimantan sudah hancur, teman-teman bisa lihat hutannya, terus Sumatera juga udah banyak yang perubahan bentang alamnya, yang tadinya hutan jadi sawit, paling banyak itu di Sumatera, terus Sulawesi, Jawa mungkin udah berapa. Yang tinggal terakhir harapan kita ya bisa menjaga hutan, yaitu Papua gitu sih. Jadi bukan cuman
pemuda di sana, tapi pemuda kita juga di Jakarta, di kota-kota dan terdata dan sebagainya juga akan menerima dampaknya kalau hutan itu beralih fungsi atau bentang alam, hutan itu akan berubah gitu. Jadi memang penting sekali ya Mas buat pengadvokasian kepada pemuda-pemuda supaya lebih melek gitu ya. Karena rasa-rasanya sekarang dari Walhi, menurut Walhi gimana sih pemuda-pemuda sekarang itu, apakah melek terhadap alam atau gimana Mas? Dari Walhi sendiri melihatnya. Iya. Ya, Walhi bukan melihat, belum pernah meriset ya soal sejauh mana, tapi sepanjang Walhi berdiri sampai sekarang, dari tahun 80 kita coba memberikan edukasi ke masyarakat apa itu lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu bukan cuma berbicara soal sampah, bukan berbicara kita nanam pohon doang, tapi dalam perpanjangan advokasinya Walhi selama 45 tahun ini bahwa Walhi menemukan satu akar persoalan soal ekologis atau kerusakan lingkungan itu, yaitu adalah diawali oleh sebuah pena yang mendatangi sebuah kebijakan yang tidak berpihak, yang abai terhadap lingkungan hidup. Nah, buat Walhi seperti itu. Jadi ya kita terus akan berupaya bahwa akar persoalan lingkungan hidup itu bukan hanya buang sampah, bukan hanya menanam pohon, tapi ada akar persoalan yang paling nyata, yaitu adalah sebuah kebijakan yang mengabaikan ekosistem, sumber daya alam kita, ekologis kita, lingkungan hidup kita, gitu. Nah, saya kasih contoh gini, kenapa kita harus sampai melihat sisi kebijakannya. Teman-teman tahu produk kemasan? Tahu produk kemasan kan? Botol minuman, ciki, terus sasetan gitu, sampo dan sebagainya. Nah, di Undang-Undang Persampahan, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008. Saya lupa pasal 15 atau 16, itu ada nomenklatur yang mengatakan gini. Setiap produsen yang menciptakan produk ini, dia wajib bertanggung jawab atas produknya. Pertanyaannya sekarang, produsen-produsen yang menciptakan kemasannya sulit diurai, dia bertanggung jawabkan. Kurang ya Mas ya? Enggak. Enggak. Itu mandat konstitusi. Itu undang-undang, kebijakan, aturan. Itu. Artinya saya mau katakan gini, orang muda di Indonesia, di Jakarta, di kota manapun, dia harus melek sampai ke situ. Sampai ke kebijakan, karena akar persoalannya ada kebijakan. Kalau kebijakannya sudah bagus, bagaimana implementasinya? Bayangin, undang-undang itu dari tahun 2008 dan lahirnya undang-undang itu, ini sebagai contohnya ya, contoh kasusnya ya, undang-undang itu lahir akibat meledaknya TPA yang ada di Bandung, di Gajah. Namanya lupa gue, TPS apa gitu, di Bandung itu meledak, mengorbankan berapa nyawa ya, lupa, ada yang meninggal, intinya ada yang meninggal, saya lupa ada berapa nyawa yang hilang akibat ledakan itu karena pemenuhan gas metannya dan sebagainya. Lahirlah undang-undang soal sampah, pengelolaan sampah dan sebagainya, itu nomor 18 tahun 2008 itu. 2008 sampai sekarang gimana implementasinya tuh, yang pasal tadi tuh 15 atau 16, tapi nanti dikoreksi aja ya. Terkait produsen harus bertanggung jawab atas produknya gitu. Buktinya sampai sekarang malah sampah itu sampai ke laut dan sebagainya. Ya itu tuh sebagai satu case gitu, bahwa orang muda di Indonesia ataupun dimanapun harus juga melek politik, supaya kita juga bisa mengintervensi lingkungan yang hak kita atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan berkelanjutan itu melalui kebijakan-kebijakan gitu. Nah, itu sih yang paling penting. Jadi kalau ditanya apakah udah sadar atau tidak, kita belum pernah survei berapa orang, tapi trennya banyak orang sekarang udah berbicara soal green, soal fashion dan sebagainya, kayak hidup hijau dan sebagainya.
ya itu udah jadi tren. Tapi kalau banyak atau enggaknya kita belum ini. Dan Walhi untungnya selalu membersamai orang muda gitu dalam hal apapun, dan terus bersama-sama gitu untuk coba kita bareng-bareng untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik, sehat, dan berkelanjutan dan sebagainya. Oke, berarti kan juga dalam film itu kan Mas juga ada disebut apa bisa disimpulkan bahwa perlakuan yang dialami warga masyarakat suku Afsya ini kan juga menunjukkan adanya suatu keterbatasan hak asasi yang didasari oleh ketimpangan akses hukum kan ya Mas. Jadi kurang mendapatnya perlindungan dari negara. Nah, jadi menurut Mas solusi apa yang bisa ditawarkan agar hak asasi masyarakat adat ini tidak terus diintervensi oleh adanya kepentingan modal gitu yang narasinya itu pembangunan gitu Mas? Ya solusinya udah banyak, Bang. Kita dari tahun 80-an, teman-teman yang lain juga udah banyak juga memberikan solusi kepada negara. Dari periodenya Soeharto, dari periodenya siapa? Gus Dur dulu, Habibie dulu ya. Habibie, Gus Dur, habis Gus Dur Megawati, habis Megawati SBY, habis SBY Jokowi, habis Jokowi sekarang Prabowo. Kalau ditanya solusinya banyak. Kalau umpamanya negara belum dapat solusinya, buka websitenya Walhi, buka websitenya KPA, buka websitenya kawan-kawan masyarakat sipil lainnya. Itu memberikan solusi atas bagaimana menjalankan mandat yang betul, bagaimana menjalankan hak konstitusional yang baik, yang betul. Banyak kritikan berarti ada permasalahan yang tidak pernah diselesaikan gitu. Jadi kalau tanya solusinya banyak banget itu. Nah, salah satunya yang kita dorong, serahkan tanah itu, wujudkan reforma agraria, kasih tanahnya itu ke rakyat, beri akses pengelolaannya, dikuatkan dengan kebijakannya, bukan dilemahkan, bukan diberikan konsesinya untuk pihak yang lain. Karena apa? Masyarakat adat hidup bertahun-tahun di dalam hutan, tidak ada satu catatan bahwa masyarakat adat adalah pelaku kerusakan lingkungan. Gak ada tuh. Artinya gini, kalau pengelolaan, perlindungan sumber daya alam kita, hutan kita dikasih ke masyarakat adat atau ke masyarakat, itu dijamin keberlanjutannya, dijamin kelestariannya, gitu. Bahkan yang udah rusaknya bisa dipulihkan sama mereka. Iya benar. Gitu. Justru kalau dikasih sama pihak lain, dalam hal ini adalah korporasi, coba lihat, cek sekitar, kerusakannya terlihat jelas. Iya. Kalau mereka mau buka sawit, mau nggak mau tanya ditebang. Kadang ditebangnya kacau juga, dibakar. Iya. Kayak kejadian yang ada di Sumatera, yang menyebabkan jadinya karhutlah, kebakaran hutan dan lahan dan sebagainya. Yang itu sangat memprihatinkan lah, tahun 2016, tahun 2019 dan sebagainya, sampai sekarang sih masih terjadi. Nah, artinya gitu teman-teman, maksudku solusinya banyak. Salah satu konkretnya, berikan hak atas sumber daya alam kita dikelola sama masyarakat. Makanya Walhi punya di satu perjuangan Walhi itu adalah wilayah kelola rakyat yang kita selalu perjuangkan, itu mempunyai 4 indikator. Pertama soal tata kuasa, itu berbicara kebijakan. Kedua tata kelolanya, berbicara manajemen dan sebagainya. Terus tata produksinya sama tata konsumsinya. Nah, kalau 4 unsur itu sudah dipenuhi sama masyarakat, tinggal negara harusnya yang gitu. Oke, berarti kalau dari sisi solusinya sudah banyak sekali ya Mas ya? Banyak. Ada buku Walhi namanya Ekonomi Nusantara. Sebagai wacana tanding ekonomi kapitalistik. Nah, di situ juga suruh
kalau bisa sampaikan ke negara sebaik-baiknya. Biar jangan bilang kita nggak punya solusi, kita punya solusi gitu. Berarti memang dari negaranya aja yang belum melakukannya gitu ya. Iya, tidak mendengar lah, bisa dibilang. Ya, itu bukan yang ngomong lagi ya. Kayaknya kamu berpihakannya bukan di kita ya. Bukan di petani, bukan di masyarakat adat, bukan di buruh, bukan di kita semua. Itu negara tuh. Gitu sih. Oke Mas, mungkin pertanyaan terakhir ya. Nah, jadi pertanyaan terakhir nih Mas, menurut pandangan Walhi gimana sih seharusnya negara mengambil tindakan? Mungkin bukan negara ya Mas, karena kan negara pada kenyataannya tidak mendengar. Mungkin dari masyarakat ya harus mengambil tindakan apa supaya bisa mendorong bahwasannya kepada pemerintah untuk agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi seperti itu Mas. Iya, lagi-lagi PR-nya di kita ya. Saya nggak tahu kemarin yang ini harus refleksi dulu ya. Apakah negara sudah benar di jalurnya atau enggak? Kalau buat Walhi sampai saat ini belum. Perlu ditanya. Terus apa langkahnya? Terus perannya apa yang paling bisa kita lakukan? Ya, yang paling penting adalah orang pintar plus baik. Jangan diem. Terus di saat ada momentum politik juga harus melek. Karena nasib kita juga ada di tangan di situ, di keputusan politik itu. Artinya intervensi politik itu paling penting. Selain ada momentum politik, tapi dalam mendorong kebijakan, mengintervensi kebijakannya itu yang paling penting kita kawal bersama gitu, masyarakat itu. Baik di organisasi, baik masyarakat sipil, baik mahasiswa dan sebagainya. Nah itu penting banget itu. Kita bersama-sama coba membenahi dan membetulkan dan memulihkan negara ini dari orang-orang yang justru malah melenceng atau tidak mengedepankan mandat konstitusi kita gitu. Yang paling penting sih itu menurutku. Ya banyak PR ya, selain mengajak, merangkul, kita juga harus sama-sama bersolidaritas teman-teman untuk agak sulit juga yang ngomongnya ya. Saking banyaknya konflik yang terjadi di Indonesia, kadang-kadang para komunitas atau komunitas atau jejaring kita ini itu pengen banget dapat dukungan kawan-kawan juga gitu untuk diselesaikan kasusnya atau masalahnya. Nah, satu sisi juga kalau untuk mau menyelesaikan, peran negara juga harus hadir gitu. Nah, setidaknya harapannya itu yang bisa kita gaungkan bersama gitu. Mendorong, intervensi, bersolidaritas ke pemerintah. Kalaupun saat ini belum bisa, mungkin ke depan di saat ada momentum politik, teman-teman bisa memilih pemimpin. Ya harapannya teman-teman dari mana ini UPN lah, Fakultas Hukum, kali aja nanti ke depan jadi Kementerian ATR BPN ya kan. Itu berpihakannya ada di masyarakat yang harus mendapatkan hak-haknya gitu. Jadi secara sikap politik juga harus kita gaungkan secara bersama sih, harus mengkritisi, terus membangun solidaritas, terus membersamai gitu, untuk menjalankan mandat negara kita kembali lagi ke jalannya yang benar gitu. Oke, kita sudah berada di ujung diskusi kita pada kali ini. Luar biasa diskusi kita kali ini bersama Mas Sandi. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat Afsya dalam film ini itu adalah suatu bentuk representasi dari adanya krisis keadilan agraria yang lebih luas. Sisi ini juga melibatkan kebenturan sistem, lingkungan sosial, dan juga lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat adat itu sendiri. Benar banget Mar. Dari yang diceritakan tadi memang dibutuhkan kesadaran kolektif dan kemauan politik yang kuat agar korban perampasan lahan bisa memperoleh keadilan. Keseimbangan antara pembangunan dan hak asasi harus menjadi prioritas utama negara ke depannya. Oke, sebelum penutupan mungkin dari Mas Sandi sendiri ada suatu closing statement untuk kita semua yang menonton. Ini general aja ya. Ya, di luar soal film ini, film
Situasi kita udah sangat penting sekali teman-teman. Kita sudah masuk dalam fase krisis multidimensi. Kenapa petani belum sejahtera, kenapa buruh belum sejahtera, kenapa nelayan juga belum sejahtera dan sebagainya. Satu sisi bencana semakin mengerikan, perampasan dan sebagainya itu itu menunjukkan bahwa negara kita udah benar-benar lagi nggak bagus. 1926 itu ada namanya pertemuan forum atau kongres Sumpah Pemuda. Di 1928-nya ada deklarasi Sumpah Pemuda dari pertemuan 1926. Tapi 27 tahun kemudian Indonesia merdeka. Tapi cita-citanya sudah dibangun dari 27 tahun sebelumnya. Artinya gini, orang muda sekarang saya yakin udah banyak melek politik dan sebagainya. Tinggal yuk kita sama-sama membersamai dalam konteks ini, dalam kita sama-sama menyelesaikan, membereskan permasalahan-permasalahan yang diakibatkan oleh orang-orang yang tidak berpihak kepada petani, terhadap lingkungan, terhadap ekologis, terhadap tanah, hewan, tumbuhan, manusia, buruh, dan sebagainya. Semoga generasi sekarang itu mampu untuk mewujudkan juga reforma agraris. Terima kasih. Oke, sampailah kita pada akhir diskusi dalam replik kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan wawasan baru dari pembahasan film Afsia ini, dan juga diharapkan teman-teman bisa lebih melek terhadap kondisi lingkungan yang terjadi di Indonesia saat ini. Terima kasih kepada penonton setia YouTube, Spotify, dan Instagram BEM FH Veteran Jakarta. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan diskusi kami bersama Mas Andi, dan sampai jumpa di replik berikutnya. Pulihkan Indonesia, selamatkan rimba terakhir Papua.